أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, kita masih masuk dalam kajian tentang Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat. Dan sekarang kita masih belajar atau ada di dalam pembahasan bab alamatul firqatin najiyah, yaitu tanda-tanda golongan yang selamat. Kita masuk kepada penjelasan yang kedua tentang tanda-tanda atau ciri-ciri golongan yang selamat itu. Jadi yang pertama, bahwa golongan yang selamat atau ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang minoritas di sekitar atau di antara umat manusia yang mayoritas, yang secara pemahaman keyakinan dia agak berbeda. Maka dikatakan minoritas karena memiliki pemahaman yang agak berbeda, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu merujuk dalam belajar, di dalam memahami agama, di dalam beramal, di dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama ini selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh terdahulu. Adapun umumnya atau mayoritas daripada manusia atau kaum muslimin belum seperti itu. Mereka masih terbiasa dengan banyaknya orang dalam beramal, dalam berkeyakinan, di dalam berdakwah, atau mereka lebih suka merujuk kepada pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, pemahaman-pemahaman para guru dan syekh mereka. Jadi itu yang dikatakan kenapa bisa terjadi minoritas, karena tadi itu diantaranya. Nah, itu yang pertama ciri-cirinya. Bisa kita lihat orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh terdahulu itu adalah sedikit minoritas. Nah, sekarang yang kedua dari tanda-tanda golongan selamat adalah al-firqatun najiyatu yu'adihimul kasiru minan nas. Jadi golongan yang selamat, atau kalau memang benar-benar sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yu'adi, akan memusuhi mereka al-katsiru, kebanyakan atau mayoritas minan nas, dari manusia. Jadi yang namanya firqatun najiyah, golongan selamat, atau mereka memang di situ mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara sunnatullah sebetulnya banyak dimusuhi oleh manusia. Mayoritas manusia tidak sepakat karena pemahaman yang berbeda, cara pandang yang berbeda, memiliki dasar dalam memahami agama yang berbeda. Makanya banyak yang tidak sepakat, bahkan dimusuhi. Kemudian wa yaftaruna alaihim, dan mereka atau mayoritas manusia itu mengada-ngadakan kedustaan atas mereka, yaitu nanti menuduh atau memfitnah
ya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk bertujuan menjauhkan manusia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, terutama orang-orang yang memang benci Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang memang tidak suka kepada Firqatun Najiyah ini. Ya, khususnya misalnya orang-orang Syiah atau orang-orang Sufi atau orang-orang yang sepaham dengan mereka dari kalangan kaum muslimin. Ya, mereka kemudian menuduh ya sebagai salafi misalnya, atau sebagai wahabi. Ya, padahal banyak di antara manusia yang tidak memahami wahabi, ya makna wahabi itu secara tepat. Karena mereka hanya mendengar tanpa mau mengecek apa itu wahabi. Makanya kalau andai kata ada orang mengatakan wahabi dianggap adalah aliran sesat, ya tidak bisa membedakan antara wahabi satu dengan wahabi yang lainnya. Nah itulah, ya kebanyakan kita itu hanya mendengar tapi tidak mau belajar. Ya, makanya ketika orang-orang Syiah misalnya, ya orang-orang tasawuf atau orang sufi misalnya, atau yang sekelompok dengan mereka itu memberikan fitnah kepada kaum muslimin kemudian karena keawaman mereka, karena mungkin kejahilan mereka, menelan mentah-mentah tanpa mau berusaha mengetahui apa yang dituduhkan itu. Ya itu. Makanya wajar kalau penyusun kitab ini, yaitu Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda, di antara ciri-ciri daripada Firqatun Najiyah itu adalah mereka kebanyakan dimusuhi oleh manusia. Dan orang-orang umum itu, kebanyakan orang-orang akan memberikan atau membuat-buat kedustaan atas Firqatun Najiyah ini. Itu memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena tuduhan-tuduhan ini berdasarkan kepada kebencian, kepada rasa iri atau dengki, atau memang karena mereka berbeda dari awal, yaitu dalam masalah akidah, dalam masalah pemahaman. Maka mereka berusaha menyingkirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berusaha menyingkirkan Firqatun Najiyah ini dengan sekuat tenaga mereka, walaupun dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang jahat. Kemudian juga dikatakan di sini wa yunabizunahum bil alqab, kemudian memberikan gelar-gelar yang buruk, memberikan gelar-gelar yang jelek. Ya, nanti tujuannya adalah supaya orang lari, supaya orang menghindar, supaya orang merasa takut dengan gelar-gelar tersebut. Walahum uswatun bil anbiya. Nah, mereka ini jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini atau Firqatun Najiyah ini, karena mereka akan mengalami atau dalam hal ini menteladani para nabi. Ya, jadi para nabi pun mengalami seperti yang mereka alami, yaitu alladzina qalallahu anhum, di mana Allah berfirman, Allah berkisah tentang mereka. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muktarifun. Kata Allah yang mengabadikan atau mensifatkan seperti ini, dan demikianlah kami telah jadikan untuk tiap-tiap nabi, demikianlah kami telah menciptakan, kami telah mengadakan untuk tiap-tiap nabi itu aduan musuh. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti memiliki musuh. Bayangkan, nabi aja punya musuh, apalagi kita yang bukan nabi. Ya, di mana nabi mengajak orang beribadah hanya kepada Allah saja, kepada satu-satunya ilah yaitu Allah. Itu saja memiliki musuh, apalagi kita yang bukan seorang nabi. Kita hanya mengikuti jejak para nabi untuk mengajak orang beribadah kepada Allah yang esa, kepada satu-satunya sesembahan yaitu Allah. Tentu lebih wajar lagi, tentu lebih lumrah lagi kalau banyak orang-orang yang memang selama ini menyembah selain Allah, yang suka mempertuhankan para kiai, yang suka mempertuhankan kuburan-kuburan dan selainnya. Mereka tidak suka dengan ajakan, dengan seruan dan dakwah kita. Karena nabi saja Allah katakan memiliki musuh, apalagi kita. Nah, musuh-musuh itu adalah syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, musuh itu dari dua golongan.
Ya, yang disebut musuh itu adalah setan. Setan itu adalah al-ba'id minal haq, orang yang jauh dari kebenaran. Dan dua jenis, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, untuk lebih lengkap mungkin nanti akan dibahas pada bab a'da'ut tauhid, tentang musuh-musuh tauhid. Ya, nanti akan dijelaskan lebih luas lagi berkenaan dengan masalah ya bahwa musuh ya orang-orang yang bertauhid itu bukan hanya di kalangan manusia tapi juga dari kalangan jin. Ya, insya Allah akan dijelaskan dalam bab yang lain. Jadi ini, ayat ini hanya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi saja mempunyai musuh, dan musuh itu dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, di mana sebahagian mereka sesama setan ini, sesama musuh para nabi ini, membisikkan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, jukhrufal qauli, perkataan-perkataan yang indah, ucapan-ucapan yang indah, gururan untuk menipu. Kalau seandainya Allah mau, seandainya Rabb mau, ma fa'alu, mereka tidak akan dapat melakukannya. Oleh sebab itu, fadarhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah, abaikanlah ya mereka dan apapun yang mereka ada-adakan. Dan bukan hanya itu aja, tetapi juga ulitasba ilaihi, supaya ya condong kepada perkataan-perkataan indah yang menipu itu, afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah, yaitu hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kemudian supaya mereka senang ya dengan perkataan-perkataan menipu itu ya, dan mereka dapat melakukan atau berbuat sebagaimana ya musuh-musuh itu telah melakukannya. Nah itu ya bisa kita perhatikan di sini. Jadi pengaruhnya bukan hanya ke Nabi ketika menjadi dimusuhi oleh orang ini, tetapi juga hati orang-orang yang tidak beriman juga akan condong, ya akan cenderung, ya karena mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat, atau mereka sendiri ragu-ragu dengan kehidupan akhirat. Maka orang-orang beginilah yang mudah, yang gampang dipengaruhi, ya oleh setan-setan dari jenis jin ataupun manusia. Ya mereka mudah terpedaya. Nah jadi kita kembali, jadi ayat ini hanya menggambarkan kepada kita bahwa para nabi ya memiliki musuh. Maka pada saat kita ya meletakkan diri kita mengikuti jejaknya para nabi, bahkan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berdasarkan kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran, dan juga petunjuk Allah melalui Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, dan dipahamkan ya oleh orang-orang terdahulu, yaitu kaum salaf terdahulu, yaitu Nabi, para sahabat dan selanjutnya, ya maka kita tidak akan berjalan mulus. Apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, apa yang kita dakwahkan, itu tidak akan berjalan dengan mudah, tidak akan berjalan dengan mulus, karena pasti akan ada orang-orang yang tidak sepakat, orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang selama ini kita yakini dan kita amalkan. Ya, bahkan bukan hanya itu, mereka nanti akan memusuhi. Ya, bahkan bentuk permusuhannya itu dengan cara memfitnah. Ya, dengan cara menyebarkan kedustaan-kedustaan, memberikan gelar-gelar yang jelek. Ya, bahkan mungkin bukan dengan hanya itu, bahkan mereka kadang-kadang bermain fisik, tanpa mereka khawatir, tanpa mereka takut akan balasan nanti di hari kiamat. Nah, orang-orang seperti ini mudah memutarbalikkan fakta. Karena buat mereka yang namanya tauhid bisa dianggap dia merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Perbuatan syirik yang mereka lakukan itu dianggap merupakan ajaran agama. Begitupun apa-apa yang Nabi tidak pernah kerjakan, mereka anggap ini bahagian dari ibadah yang mereka ya selama ini lakukan. Kebalikannya, apa-apa yang tidak dari Nabi mereka lakukan karena termasuk ibadah. Adapun yang betul-betul dalam ibadah, ya memang ada dalil-dalilnya, mereka anggap ini bukan ajaran Islam. Nah seperti itulah mereka suka membolak-balikan, ya karena keawaman, ya karena mereka jahil terhadap syariat, atau mungkin di antara mereka ya karena memang bertujuan untuk mencari dunia dengan apa yang mereka lakukan. Al-iyazubillah. Itulah dalil pertama yang menerangkan bahwa firqatun najiyah, golongan selamat itu dimusuhi oleh kebanyakan di antara mereka, ya di antara manusia maksudnya, dan mereka manusia itu ya suka mengada-ngadakan kedustaan dan memberikan gelar-gelar yang buruk.
Wahada, dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala anhu, ya telah berkata tentang beliau kaumnya. Ya, Rasul pun tidak luput dari celaan. Bayangkan, Rasul pun tidak luput dari celaan, yaitu umat saat itu. Yaitu dengan perkataan sahirun kadzab, sebagai, nanti kan kita baca ayatnya, sebagai penyihir kadzab yang banyak berdusta. Hailama, ketika da'ahum, ketika beliau mengajak mereka ila tauhid, kepada akidah tauhid. Wa kanu, padahal mereka itu qabla dalika, sebelum itu, sebelum memberikan gelar sebagai sahirun kadzab ini, yusammunahu, menamakan beliau, memberikan gelar kepada beliau as-sadiqal amin, yaitu orang yang jujur, lagi al-amin, lagi amanah, lagi terpercaya. Nah itu, ini contoh. Bukan hanya nabi-nabi terdahulu, bahkan nabi kita yang mulia pun tidak luput ya dari penolakan orang-orang ya kafir saat itu. Mereka memberikan gelar-gelar yang tidak pantas, memberikan gelar-gelar jelek, gelar-gelar buruk ya terhadap beliau. Ya, yaitu dikatakan sebagai sahirun kadzab, ya sebagai seorang penyihir yang banyak berdusta. Atau nanti dalam ayat yang lain, syairun majnun, seorang penyair gila. Padahal sebelum itu, sebelum beliau berdakwah, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, kemudian diangkat sebagai seorang rasul yang mendakwahi mereka kepada tauhid, ya orang-orang saat itu yang menamakan, menggelari Rasulullah sebagai orang yang yaitu sodik, yaitu seorang yang jujur. Nabi gak pernah berbohong dalam berbicara. Nabi juga al-amin, orangnya terpercaya. Ya, makanya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, ya orang sangat inilah, dengan respect lah dengan Rasulullah. Tapi ketika beliau berdiri mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya, dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, disinilah ya mereka menolak, mereka mendustakan, mereka mengingkari, dan bahkan gelar baik yang mereka sematkan kepada Rasulullah mereka rubah. Ya, kemudian beliau diberikan gelar-gelar yang buruk. Nah, ini sebagaimana yang terjadi ya di dalam banyak ayat Al-Quran. Jadi kita nggak usah heran kalau seandainya sekarang kita ini berkelakuan baik, kita berdakwah tentang akhlak, kita berdakwah mungkin tentang ibadah barangkali, nggak akan banyak penolakan. Tapi pada saat kita ini berdiri menempatkan diri kita berdakwah kepada akidah tauhid, atau kita tidak berdakwah hanya sekedar mengamalkan ajaran tauhid dengan baik misalnya, maka ya ini pun tidak akan luput ya dari penolakan, dari penilaian jelek dari orang-orang yang memang ya tidak memahami tentang akidah tauhid. Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan tadi surat 6 ayat 112 yang kita baca ya, bahwa setiap nabi itu memiliki musuh. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, masih dalam surat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami telah menjadikan untuk tiap-tiap negeri akabir, yaitu pembesar-pembesar, mujrimiha, orang-orang yang berbuat dosanya ya. Jadi setiap negeri itu pasti Allah jadikan di negeri itu yaitu pemuka-pemuka yang terbesarnya. Untuk apa? Liyamkuru fiha, untuk melakukan makar, untuk melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Ya, padahal mereka tidaklah membuat tipu daya, melainkan untuk diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi bukan hanya terjadi pada zaman Rasul, zaman sekarang pun. Bukan hanya di Jazirah Arab saja, akan juga kita jumpai di negeri-negeri yang lain juga begitu, termasuk negeri kita. Bagaimana orang-orang yang katanya menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi yang namanya solidaritas, ya menghargai perbedaan misalnya, tapi mereka adalah orang yang pertama-tama melanggarnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat membenci ajaran Islam. Maka tidak segan-segan mereka menghina, mereka melecehkan, mereka membuat
ya katakanlah karikatur-karikatur tentang Islam, bahkan Rasulullah pun mereka hina. Dan mereka tidak merasa bersalah atau tidak merasa berdosa. Ya wajar, karena mereka adalah memang Allah ciptakan sebagai pemuka-pemuka yang membuat makar. Kita nggak usah heran kalau di negara Prancis misalnya, di negeri Belanda, di Jerman, ya, atau bahkan di Amerika, di setiap daerah, ya setiap negara, setiap benua, ya apakah di Asia misalnya ada Cina dan yang lain-lainnya, maka kita tidak heran kalau seandainya ya di negara-negara, di benua-benua itu akan muncul ya orang-orang, tokoh-tokoh yang mereka membenci ajaran Islam, membenci Nabi, membenci para sahabat dan seterusnya. Ya mereka terang-terangan menunjukkan kebencian, ya dengan mengungkapkan kata-kata, dengan memberikan fitnah atau memberikan karikatur-karikatur yang sifatnya memojokkan, yang sifatnya adalah merendahkan ajaran Islam, bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi sudah ada orang-orang yang begitu, ya, dan hukum berlaku untuk mereka. Jadi Allah yang menciptakan memang seperti itu, Allah yang menjadikan. Cuma kita mohonlah jangan kita termasuk, jangan kita yang menjadi golongan, jangan kita ini yang dijadikan oleh Allah sebagai akabir mujrimiha liyamkuru fiha. Janganlah kita jadi pemuka-pemuka, janganlah kita jadi pembesar-pembesar yang melakukan makar tipu daya untuk menghancurkan Islam, untuk melecehkan, merendahkan Islam, apalagi melecehkan ya Nabi yang mulia. Mintalah kepada Allah agar jangan termasuk di antara mereka. Kita baca, ya, di kita aja nggak usah heran lah. Ya, berapa banyak orang yang mengaku kiai, orang yang mengaku katanya ahli agama, tapi tidak segan-segan melecehkan cadar, tidak segan-segan melecehkan ajaran Islam. Dengan mudahnya mereka menghina, dengan mudahnya mereka katakanlah menolak, mengingkari ajaran Islam. Pada mereka selalu menggaungkan kata-kata menghormati perbedaan, tetapi mereka tidak pernah dapat melakukan apa yang mereka ucapkan. Mereka melanggar apa yang mereka selalu katakan, bahwa kita menghargai perbedaan, tetapi mereka kemudian melecehkan dan merendahkannya dan terang-terangan. Ya, dan kita tidak usah heran, karena Allah memang telah menjadikan, baik itu dari akabirnya itu, pembesar-pembesarnya itu dari tokoh-tokoh dunia atau dari tokoh-tokoh agama. Ya, karena mereka memang tidak memahami syariat Islam itu dengan benar, atau mungkin karena mereka lebih condong kepada perilaku orang-orang kafir. Aliyadzubillah. Ya, kita juga gambarkan bahwa yang namanya musuh itu memang sudah Allah beri. Allah sudah Allah sudah tetapkan dalam banyak ayat bahwa orang-orang beriman atau kaum muslim itu punya musuh. Jadi kalau misalnya kita berpandangan bahwa ya Islam kan nggak boleh bermusuhan, Islam kan tidak boleh memiliki musuh. Ya, kalau seandainya begitu, di zaman Rasulullah dahulu tidak ada cerita Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak akan dalam sejarah Islam itu dijumpai peperangan-peperangan. Tapi kita sering jumpai peperangan. Ya, ada perang Badar. Ya, perang Badar pun ada yang Sugro, ada yang Kubro, ada perang Uhud. Ya, ada perang Khandaq dan banyak lagi. Bahkan ada para ulama dalam buku-buku sirah mereka itu menjelaskan tentang khusus Al-Ghazawat, yaitu tentang pertempuran-pertempuran baik yang dialami oleh Rasulullah atau yang tidak dialami, yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak pertempuran. Nah, pertempuran dengan siapa? Ya tentu dengan musuh-musuh Allah. Dan musuh-musuh Allah adalah musuhnya orang-orang beriman, musuhnya kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kita menjadi seorang muslim lalu tidak ingin memiliki musuh atau tidak terima dianggap memiliki musuh, berarti kita belum paham agama. Ya, karena sampai kapanpun yang namanya orang Yahudi misalnya dengan orang Nasrani itu ridho dengan kita, karena Allah sudah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tadu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, jadi tidak akan ridho, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan ridho, tidak akan puas orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu mengikuti agama, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Nah, itu. Jadi selama kita masih istiqomah dengan agama kita, masih kokoh dengan akidah kita, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka. Nah, bayangkan, Yahudi dan Nasrani ini adalah agama langit. Bagaimana orang-orang musyrik? Bagaimana orang-orang yang menyimpang seperti orang Syiah, apalagi orang-orang komunis? Tentu mereka lebih tidak senang lagi.
Orang-orang yang beragama yang soheh saja, ya karena itu nabinya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa, lurus asalnya, itu aja bisa tidak ridho dengan kita. Gimana orang yang memang pada dasarnya ya pemahaman tidak memiliki nabi, ya karena mereka orang yang tidak beragama, ateis atau bahkan komunis, ya atau bahkan Syiah yang memang mereka dendam kepada umat Islam misalnya, tentu mereka lebih tidak suka dan lebih tidak ridho lagi. Ya tentu mereka akan memusuhi kita. Maka apakah kita mau berteman dengan orang yang memusuhi kita? Ya mereka baik kepada kita karena mereka menginginkan sesuatu dari kita, karena mereka mungkin masih minoritas. Coba kalau ada yang kata mereka mayoritas, mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan. Jangan berharap kita dapat hidup tenang ya di negara yang dikuasai oleh orang-orang Syiah, di negara orang-orang komunis. Nggak akan. Sudah banyak contoh bagaimana Iran, ya bagaimana yang namanya Suriah, itu Syiah, bisa kita lihat. Bagaimana kalau umat Islam tinggal di negeri ya, orang musyrik seperti misalnya Rohingya misalnya, ya, atau lihat orang-orang Islam yang tinggal di negeri orangnya komunis seperti Cina misalnya, maka tidak akan dapat hidup tenang, tidak dapat hidup bebas. Ya kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Apakah sholat kita, mungkin masjid-masjid akan dihancurkan. Kita tidak bisa berpuasa, ya kita tidak bisa menunaikan ibadah haji karena akan dicurigai. Ya bacalah berita-berita bagaimana umat Islam yang tertindas di negeri non-muslim. Ya berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau mereka tinggal ya di negara umat Islam, seperti di negeri kita, lihat orang-orang kafir bebas, makan mereka ngelunjak. Nah ini ya harus dipahami bahwa Allah sudah menetapkan orang-orang beriman punya musuh dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah, yaitu surat ke-60, ya. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan aduwi musuhku, yaitu musuh Allah, wa aduwakum dan musuh kalian. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadikan musuh Allah dan musuh ya kita, ya orang-orang beriman, musuh kita umat Islam. Jadi antara kita dengan Allah punya persamaan, yaitu ada musuh. Musuhnya siapa? Yaitu adalah orang-orang di keluar kalangan kaum muslimin, apakah itu orang Yahudi, Nasrani. Sebagai apa? Auliya, sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman akrab. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian menyampaikan rasa kasih sayang, menyampaikan informasi kepada mereka karena ada rasa kasih sayang, dan seterusnya ayat. Jadi dalam ayat ini hanya kita ambil bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa kita memiliki musuh sebagaimana Allah punya musuh, dan kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali, sebagai pemimpin, tidak boleh kita pilih. Sebagai teman, tidak boleh kita berteman akrab dengan mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya juga masih dalam surat 60. Di situ kisah yang kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim, yang kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai uswah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan bersama orang-orang yang beriman bersamanya, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Di Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau memproklamirkan, menyatakan kepada orang-orang kafir, yaitu dengan kata-kata, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan juga dari apapun yang kalian sembah selain daripada Allah. Kami ingkari semua perbuatan kalian." Ya, dan kemudian ini kita ambil wabada, dan tampak jelaslah, teranglah antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian, al-adawah, permusuhan, wal bagdo, dan kebencian abadan selama-lamanya. Nah, menyatakan wabada bainana wa bainakum, nampak jelaslah antara kami dan kalian apa? Permusuhan dan kebencian itu abadan sifatnya. Ya, sampai hari kiamat kalau tanpa ada sebab. Kecuali kalau hatta tu'minu billahi wahdah,
sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Nah, ketika orang-orang yang kita musuhi dari orang-orang kafir itu ternyata orang kafir suatu saat masuk Islam, dia beriman kepada Allah saja, dia beribadah hanya kepada Allah saja, tunduk kepada aturan Islam, barulah dia bukan musuh lagi buat kita, tapi sahabat, teman dekat buat kita. Tapi selama mereka mempertahankan kekafirannya, ya seperti dulu orang-orang kafir pada zaman Nabi dari kalangan kaum musyrikin, ya maka Nabi pun menyatakan permusuhan. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim dahulu. Ya, ketika orang-orang musyrik itu ya kokoh dengan pendiriannya sebagai kaum musyrikin, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya memproklamirkan bahwa ada permusuhan antara dia dan pengikutnya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu. Nah, jadi ayat ini, dua ayat dari dalam surat Al-Mumtahanah ini menjelaskan bahwa yang namanya musuh ada, dan kita terima karena ini keterangan penjelasan dari Allah, diabadikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, dan kita tidak bisa menghapusnya. Jadi kalau andai kata kita ngaku muslim tapi kita tidak menerima adanya musuh, ya kita bodoh namanya, karena orang kafir aja musuhin kita belum tahu aja. Makanya lihat negara lain yang dikuasai oleh non muslim, yang dimana orang muslim di situ, perhatikan bagaimana orang-orang Rohingya sampai mereka itu ya katakanlah melarikan diri, ya sampai mereka itu naik perahu misalnya, ya mereka kabur dari negaranya ya karena mau dibunuh. Ya berita banyak sudah bertebaran. Dulu misalnya juga ya bagaimana Aljazair dulu ditumpas oleh orang-orang Prancis yang katanya sekarang mereka sok mengakui hak asasi manusia, cinta kedamaian, menghargai perbedaan. Dulu sebelumnya mereka membunuh sekian juta daripada ya orang Aljazair. Dan banyak lagi kita kalau lihat sejarah-sejarah zaman dulu, bagaimana orang-orang kafir itu ya tanpa ada rasa kasihan, ya tanpa ada rasa peri kemanusiaan, bahkan kepalanya orang-orang Aljazair itu dijadikan ya souvenir, jadikan cindera mata. Itu baru itu, di tempat lain lebih lagi, di Afrika banyak betul orang-orang Islam yang mereka dibantai dulu. Bagaimana juga Mesir dulu sama Prancis, Inggris segala macam. Negara kita ini udah ngalamin dulu bagaimana kita dijajah sekian tahun. Berapa kok coba nyawa yang dulu ya merenggang nyawa ya dibunuh oleh orang-orang Belanda, coba tanpa rasa kasihan. Kita kenal yang namanya kerja rodi, berapa jumlah orang yang terbunuh waktu kerja rodi. Nah, kita umat Islam kemudian sekarang menganggap bahwa tidak ada musuh, semuanya ya, agama itu sama, ya mengajarkan cinta kasih. Itu bodoh orang yang seperti itu. Ya, karena yang namanya kekafiran dengan keimanan tidak akan mungkin bisa bersatu. Ya, saya bukan mengajarkan ya ada ujar kebencian, tapi itu kenyataan. Coba lihatlah di negara-negara lain, coba perhatikan di tempat-tempat lain. Jangan hanya seperti kita ini, seperti ya katakanlah berada di tempurung kelapa yang nggak tahu apa-apa. Sekarang ada medsos, ada televisi, berita-berita. Walaupun sekarang berita-berita itu banyak disembunyikan ya oleh media-media kafir itu, tapi kan medsos bisa kita lihat bagaimana kekejaman orang-orang kafir, kekejaman orang-orang musyrik ya di dalam sikap mereka kepada kaum muslimin. Dan kita tidak boleh menutup mata kita, tidak boleh kita menutup telinga kita sehingga kita tidak tahu apa-apa. Ya, karena itu merupakan sunatullah yang tidak mungkin bisa dihindari. Apalagi Allah sudah mengabarkan bahwa kita orang beriman ini ya memiliki musuh sebagaimana dijelaskan di dalam ya dua ayat tadi. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kata Allah, wa a'iddu, dan persiapkanlah diri kalian, ya wa a'iddu, dan bersiap sedialah kalian ya lahum, untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang kafir atau musuh-musuh, mastata'tum, apa yang kalian sanggupi dari menyusun kekuatan. Nah, para ulama, para ahli tafsir mengatakan min kuwatin itu adalah, kalau zaman dulu itu adalah melempar panah. Ya, jadi kita harus bersedia dengan belajar yaitu mempergunakan senjata, apakah itu panah atau kalau sekarang kita menembak misalnya,
dan juga wa mir ribatil khail, dan juga dari mempersiapkan ya kuda-kuda perang. Tujuan apa kita belajar memanah? Kita belajar menunggang kuda, turhibuna bihi, untuk membuat gentar ya dengan persiapan itu siapa? Adu Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan juga musuh kalian. Dia lalu mengatakan adu Allah wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Dia lalu bilang Allah bahwa kita tuh punya musuh. Dan bahkan bukan hanya itu, wa akhorina min dunihim, dan bahkan ada lagi yang lain yang selain mereka, yang mungkin ya tidak berada di tempat tersebut, ya bukan di jazirah tapi di negara lain barangkali, atau yang tidak sejaman seperti zaman sekarang barangkali. Kita harus persiapkan diri kita. Ya minimal sekarang kita belajar agama, belajar tentang akidah yang lurus, belajar bagaimana mempertahankan agama dan negara misalnya. Kemudian kita belajar supaya fisik kita kuat misalnya, belajar memanah, belajar segala macam. Ya, dan kemudian merajut ukhuwah, persaudaraan dengan sesama muslim. Jangan bertengkar, jangan bercerai-berai, perbedaan-perbedaan yang tidak penting, ya, yang bukan pokok, yang tidak prinsip, hendaklah kita ya singkirkan. Ya, jangan hanya gara-gara masalah sepele kita bertengkar, cobalah jalin ukhuwah. Jadi pada saat nanti ternyata musuh-musuh udah siap, kita juga udah siap. Ketika mereka sudah memulai pertempuran, ketika mereka memulai ya katakanlah peperangan, kita sudah siap. Ya, itu. Dan juga yang lain selain daripada mereka yang kalian tidak mengetahui mereka, tetapi Allah mengetahui mereka, dan seterusnya ya. Nah itu. Jadi dalam ayat ini pun, dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini pun, ya Allah mengabarkan, menginformasikan kepada kita bahwa kita memiliki musuh, di mana itu juga adalah merupakan musuh Allah. Ya, dan banyak ayat-ayat semakna. Ya Allah menginformasikan kepada kita bahwa kita orang-orang beriman atau kita umat Islam ini mempunyai musuh. Tapi sayang banyak di antara kaum muslimin karena keawamannya, ya karena ketidaktahuannya, menganggap bahwa orang-orang kafir itu bukan musuh. Ya, memang ada orang-orang kafir yang baik. Ya, itu harus kita akui. Karena dalam ayat Al-Quran juga ada beda antara orang kafir yang memusuhi dengan yang tidak memusuhi. Tapi umumnya orang-orang kafir itu tidak demikian. Bahkan ada terang-terangan. Ya, seperti misalnya pemimpin-pemimpin negara orang-orang kafir, terang-terangan mereka memusuhi. Ya, bahkan mereka memajang karikatur Nabi, mengejek, menghina, melok-olok, bayangkan. Itu satu dari sekian banyak ya pemimpin-pemimpin yang mereka terang-terangan membenci Islam, di mana mereka terang-terangan dia mengolok-olok junjungan kita. Mereka tidak menghormati ya apa yang kita cintai, apa yang kita ya sayangi. Nah, itulah yang terjadi. Ya, dan ini tidak akan tidak akan berhenti terus sampai hari kiamat, akan bahkan mungkin lebih parah lagi nanti. Makanya kita ajarkan diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka mencintai Islam sampai masuk ke dalam tulang mereka, sampai merembes ke dalam aliran darah mereka, sampai masuk ke dalam ubun-ubun mereka, ke dalam otak mereka, bahwa mereka harus mencintai Islam dengan taruhan nyawa, ya, dengan kesungguhan. Ya, walaupun ya dengan begitu mereka nanti akan susah dalam kehidupan dunia ini, tetapi ini hanyalah sebentar. Karena insya Allah kalau kita ikhlas membela agama Allah, nanti Allah akan berikan kepada kita ya kenikmatan yang sifatnya abadi. Itulah dalil yang menerangkan kepada kita bahwa kita ini memiliki musuh. Makanya wajar kalau firqatun najiyah, bahwa golongan selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya sebagaimana ayat-ayat tadi dan juga banyak lagi yang lain memiliki musuh. Ya, dan harus kita pahami dan harus kita akui. Ini Allah yang mengabarkan, dan kenyataannya, faktanya juga begitu. Data dari Al-Quran, begitu juga dari hadis banyak sekali. Itu datanya Allah dan Rasul sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Faktanya pun demikian. Ya, kita lihat sendiri di negeri kita aja, kadang-kadang lihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana kasus mengenai azan, bagaimana masjid, bagaimana orang-orang kafir itu ya katakanlah tidak suka ya dengan ajaran Islam. Ya, mereka masuk masjid tanpa melepas sendal sepatunya, bahkan dia masuk bersama anjingnya. Coba, bentuk pelecehan, dan itu akan terjadi dan akan terus terjadi. Selama kita umat Islam ini tidak mempererat ukhuwah, tidak menajamkan akidah, ya maka kita akan lemah dan lemah terus.
sehingga orang-orang kafir tidak akan gentar ya kepada kita, dan mereka akan memandang kita sebagai orang-orang yang hina. Makanya kuatkan iman kita, tegaskan sikap kita kepada orang kafir, sehingga orang kafir memandang kita juga dengan pandangan menunduk karena takutnya. Mereka akan segan kepada kita karena akidah kita yang kuat. Tetapi kalau kita ini nggak punya pendirian, ya gampang disogok, gampang dirayu, ya wajarlah kalau mereka mandang kita hina. Ya, karena kebetulan sekarang pemimpin di negeri kita ini, ya bahkan umat Islam, ya kaum musliminnya, ya di antara mereka yang muslim itu, karena mereka adalah memang merupakan orang-orang yang gampang dibayar, gampang di ini, maka mereka ibarat ayam sayur yang gampang menunduk ketika diperintah. Tidak ada giroh buat mereka untuk membela agamanya. Dia biarkan agama itu dicerai-beraikan, agama diobok-obok, diam saja dia. Ya, karena dia tidak ingin bermasalah dia dengan orang-orang kafir itu, alhamdulillah. Nah itu ya. Nah kemudian juga yang harus kita pahami di sini, bahwa di antara bentuk permusuhan, di antara bentuk kebencian musuh-musuh Allah itu dan juga musuh-musuh kita adalah, ya bagaimana dahulu Rasulullah, para nabi, ya mereka diolok-olok, ya mereka itu dihina, mereka direndahkan, diberikan gelar-gelar yang jelek. Ya, karena itu sudah terjadi. Ini adalah hal yang memang sudah terjadi pada masa lalu dan akan terulang terus. Sejarah akan terus berulang, bahwa kalau kita andai kata mengikuti ajaran Nabi juga akan mengalami hal yang sama dengan mereka. Nah ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwa Rasulullah ya telah digelari, disebut ya oleh kaumnya sebagai seorang penyihir yang kadzab, yang pendusta. Nah ini sebagaimana di dalam Al-Quran, ya surat 38, ya baru dari sekarang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Shad Allah mengatakan, wajibu an ja'ahum mundiru minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu merasa heran bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir itu mengatakan, ada orang ini, maksudnya Rasulullah, adalah sahirun, seorang penyihir, kadzab yang lagi banyak dusta. Bayangkan, Rasul dikatakan sahirun, penyihir, karena bisa memutarbalikkan fakta, bisa mempengaruhi ya orang yang mendengarkan percakapan beliau. Yang tadinya ingkar, bisa dengan waktu yang singkat Rasulullah kemudian menjadikan mereka sebagai orang mukmin. Makanya Nabi dibilang penyihir. Kemudian kadzab, Nabi dibilang pendusta, karena banyak omongan-omongan Nabi yang tidak masuk akal dalam benak mereka. Karena mereka memahami ayat-ayat Allah itu dengan akalnya, hawa nafsunya, bukan dengan keimanan. Dan ini juga adalah merupakan satu cara, karena mereka tidak dapat menolak apa yang dibawakan oleh Nabi, apa yang dibawakan oleh Rasul, karena semua apa yang dilakukan Nabi itu benar. Akhlaknya Nabi baik, memang nggak pernah ada cacat dia dari sikap dan akhlaknya itu. Nah makanya karena mereka tidak bisa menyerang Nabi dia dari banyak hal, makanya mereka hanya mengatakan bahwa Nabi itu seorang penyihir, seorang pendusta. Ya tujuannya supaya orang menghindar dari Nabi, ya tidak mau lagi mendengarkan kata-katanya. Maka mereka memfitnah Nabi, memberikan gelar-gelar yang buruk, ya seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh dengan ucapan tokoh-tokoh kafirin ini, sehingga mereka menjauh dari Rasulullah. Nah apa yang diajarkan Nabi? Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadikan satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini, ajaran ini, menjadikan satu Tuhan ini adalah sesuatu yang benar-benar mengherankan. Ya karena di zaman itu, ya orang biasa menyembah banyak berhala, menyembah Lata, satu sisi menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Hubal dan seterusnya, dan banyak lagi. Bahkan di Mekah sendiri, Ka'bah itu dulu ratusan berhala-berhala yang ada di dalam bangunan Ka'bah itu. Belum lagi di rumah-rumah mereka masing-masing, belum lagi di tiap-tiap ojokan itu pasti ada berhala-berhala yang disembah oleh masing-masing kabilah atau oleh semua kabilah. Nah itu bisa kita lihat. Dan sekarang pun tampaknya kemusyrikan menyembah selain Allah ini adalah sesuatu pemandangan yang biasa.
Maka wajar kalau kita datang kepada kaum muslimin, mengajak mereka beribadah kepada Allah saja, meninggalkan penyembahan kepada kuburan wali anu dan seterusnya. Kita ajak mereka tidak boleh mengputuskan kiai itu kiai ini, maka mereka serta-merta langsung menolak dengan berang, dengan marah, dan bahkan kita dituduh dengan perkataan yang tidak baik, dengan perkataan-perkataan yang jelek. Wajar ya, karena kita hendak mengembalikan ya akidah sebagaimana yang pernah diajak oleh Rasulullah, mengajak beribadah hanya kepada Allah saja. Nah itu makanya Rasul dulu dibilang sahirun kadzab. Allah juga berfirman dalam surat Shofat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun bal jaa bil haqqi wa sadaqal mursalin. Sesungguhnya mereka dahulu waktu di dunia, karena mereka sudah di neraka nih ceritanya. Nah, kenapa mereka diazab dalam neraka? Karena sesungguhnya mereka dahulu di dunia apabila diajak, apabila didakwahi kepada mereka kalimat la ilaha illallah, ya kepada kalimat tauhid, mereka yastakbirun, mereka sombong, tidak menerimanya, mereka mengingkarinya. Kemudian mereka mengatakan, inna apakah sesungguhnya kami la benar-benar tariku akan meninggalkan alihatina sembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami hanya lantaran syairin penyair majnun yang gila. Jadi Nabi dibilang penyair gila. Bahkan dalam banyak ayat malah Nabi dibilang majnun saja, gila. Ya karena mereka tidak bisa membantah omongan Nabi. Ya, karena apa yang dikatakan Nabi itu benar. Maka mereka hanya membuat-buat fitnah saja. Ya, zaman sekarang pun begitu. Ya, ulama-ulama salaf, ya ustadz-ustadz salaf yang berdasarkan kepada Al-Quran, mereka tidak bisa bantah. Kalau mereka juga nggak hafal Quran, mereka nggak hafal hadis, ya mereka juga jarang baca kitab-kitab ulama misalnya. Maka ketika mereka membantah, ketika mereka itu menentang ajaran itu, ya maka bukan ilmiah, tidak berdasarkan ilmiah, tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah, maka yang keluar itu adalah cacian-cacian, makian-makian, dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu. Jadi yang keluar itu segala hal yang tidak baik, bahkan fitnah-fitnah. Ya kalau Nabi dulu dibilang orang gila, Nabi dibilang pendusta. Bayangkan, Nabi kita dibilang pendusta, Nabi kita dibilang seorang gila tuh. Bahkan Allah bela di sini. Bal sebenarnya dia itu datang, sebetulnya dia yaitu Rasul datang bil haq dengan membawa kebenaran, wa sadaqal mursalin dan membenarkan para rasul. Bukan orang gila, bukan penyair, tapi dia itu datang dengan membawa kebenaran dan juga membenarkan rasul-rasul terdahulu. Ya, nah itu ini juga dalil ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan masalah seperti ini. Begitu juga ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang rasul pun, melainkan mereka orang-orang itu, kaum-kaum itu mengatakan tentang Rasul, dia adalah seorang penyihir atau orang gila. Nah, jadi udah turun-temurun, sudah menjadi ya seperti itulah sikap orang-orang ya setiap masa, setiap zaman, setiap negeri. Ketika datang kepada seorang Rasul, memberikan ajaran kepada mereka agar beribadah kepada Allah saja, meninggalkan penyembahan-penyembahan selain Allah, maka orang-orang akan mengatakan bahwa Rasul ini seorang penyihir atau Rasul ini seorang yang gila. Apakah mereka saling berwasiat tentang kalimat itu? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, wahai Nabi, berpalinglah dari mereka. Ya, abaikanlah mereka. Biarkan mereka memfitnah, memberikan julukan apapun kepadamu, karena fama anta bimalum, kamu bukan orang yang tercela. Ya, jadi ini adalah merupakan ucapan yang diwariskan dari turun temurun. Nah, makanya wajar kalau seandainya kita juga sekarang berdakwah, ya mengajak orang kepada akidah tauhid,
menyatukan mereka dengan tauhid. Ya, kemudian kita berusaha menjauhkan umat Islam, ya, apakah keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita untuk meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, kita akan digelari dengan kata-kata yang tidak baik sebagai pemecah belah umat lah atau apalah. Padahal kita hendak menyatukan orang dalam akidah tauhid. Nah, itulah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana sikap, ya bagaimana ya orang-orang yang menerima dakwah sebagaimana yang didakwahi oleh Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, jadi dengan ayat-ayat seperti ini bisa kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, pada saat kita berusaha menempatkan diri kita sebagai firqatun najiyah, sebagai golongan selamat, dan kita berusaha menjadi seorang yang ahlus sunnah wal jamaah yang baik, maka kita tidak luput dari orang-orang yang di sekitar kita berseberangan dengan kita. Mereka tidak menyukai, mereka tidak sepakat dengan kita, bahkan mereka memusuhi kita. Dan kita harus menerima bahwa mereka itu bisa menjadi musuh buat kita, karena mereka tidak mendukung kita, karena mereka tidak sepakat dengan kita. Ya, kemarin juga kan dikatakan bahwa mayyasihim aksaru mimma yutihum. Jadi orang yang menentang lebih banyak daripada orang yang menerima. Ya, wajar. Ya, bahkan itu bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan hanya orang-orang musyrik dari golongan penyembah dewa, penyembah patung, bukan. Ya, bukan juga hanya orang-orang komunis yang memusuhi umat Islam, memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah, memusuhi firqatun najiyah, bukan. Bahkan ada di antara umat Islam sendiri, karena mereka condong, mereka lebih cenderung kepada kekafiran, yaitu di antara orang-orang munafik. Ini pun bisa menjadi musuh. Bahkan ini musuh yang lebih berbahaya, karena lahiriahnya sama dengan kita, tapi hatinya lebih condong dengan orang-orang kafir. Makanya dia selalu menanti-nanti kepada kita keburukan-keburukan, suka mengintai-intai kita akan kekurangan-kekurangan kita. Maka ketika kita lengah, mereka membuat tipu daya untuk keburukan kita. Itulah orang-orang munafik, dan ini adalah musuh. Ya, dan ini diabadikan oleh Allah juga bahwa orang munafik juga adalah musuh. Seperti dalam Quran surat Al-Munafikun. Jadi ada Allah memasukkan khusus surat yang namanya Al-Munafikun. Allah mengatakan dalam surat Al-Munafikun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Jadi apabila engkau melihat mereka, orang-orang munafik itu, tubuh-tubuh mereka menakjubkan. Kamu terpesona dengan tubuhnya yang sehat, yang gemuk, pakaiannya, jabatannya, dan seterusnya. Kamu juga takjub dengan ucapan wa iyaqulu, dan jikalau orang-orang munafik itu berbicara atas ma'li qaulihim, pasti kamu akan dengar ucapan mereka. Karena ucapan mereka itu mempesonakan kamu, karena mereka orang-orang munafik pandai bicara, pandai memainkan lidah mereka, pandai memutarbalikkan kata. Karena seolah-olah mereka orang-orang munafik itu adalah khusubun, kayu-kayu yang disandarkan, karena mereka tidak punya pendirian. Kemudian sabuna, orang-orang munafik itu mengira kulla sayhatin alim, setiap teriakan, setiap ayat turun, setiap Nabi bersabda itu ditujukan oleh mereka. Mereka selalu bersuuzon kepada Allah dan Rasul. Nah, ini kita ambil orang munafik ini adalah kata Allah humul aduwwu, mereka itu adalah al-adu, musuh. Maksudnya mereka adalah musuh yang sebenar-benarnya. Jadi orang munafik itu musuh. Makanya bisa kita lihat, mungkin kalau orang kafir mengucapkan kalimat-kalimat atau bersikap kepada kaum muslimin begini-begini, semua orang akan bangkit. Tapi kalau orang munafik biasa aja. Kalau ada orang kafir mencela agamanya, orang kafir mencela Rasulnya, biasa aja dia, nggak ngaruh, karena emang condong. Gitu aja persoalin. Itu kan kebebasan berekspresi. Gitu orang munafik. Bahkan orang munafik inilah yang jadi musuh. Kenapa? Karena mereka juga yang suka merendahkan ajaran Islam. Mereka merendahkan cadar, mereka merendahkan misalnya jihad, mereka merendahkan poligami, mereka merendahkan menghina, berbagai macam ajaran. Bahkan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam dimasukkan ke dalam kebiasaan, dalam amalan mereka.
Mereka ambil dari orang-orang, misalnya orang Hindu, orang Buddha, masukkan ke dalam pemahaman mereka. Dari orang Syiah, mereka juga ambil dan seterusnya. Nah itulah orang-orang munafik lebih suka mengambil ajaran orang-orang kafir daripada Islam itu sendiri. Bahkan mereka kemudian membuang ajaran Islam yang menurut mereka itu ya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya Allah mengatakan humul adu, mereka itu musuh yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu fahdarhum, maka waspadalah, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kita waspada dengan orang-orang munafik. Yang saya ingatkan kepada saudara-saudara muslim yang lain, kalau kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, musuh kita bukan hanya orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang komunis, orang Syiah, ya, ataupun yang semakna dengan mereka. Hati-hati juga dengan umat Islam yang condong kepada orang-orang kafir. Hati-hati juga dengan umat Islam ya, yang mereka itu ya suka mempermainkan, yang suka mengejek, yang suka mengolok-olok ajaran Islam. Bahkan mereka terkadang mengolok-olok Nabi mereka, jadi bahan candaan mereka, dan mereka tanpa bersalah ya melakukan itu semua. Dan kalau diingatkan, ya mereka akan berang dan memberikan berbagai macam alasan. Alhamdulillah. Ya, jadi harus ingat bahwa kita dalam beragama ini, ya ingat bahwa dalam beragama itu ketika kita berjalan itu tidak mulus, pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada batu-batu, pasti ada ranting-ranting yang menghalangi jalan, bahkan banyak mara bahaya. Nah itulah musuh-musuh. Kadang-kadang musuhnya kecil muncul, kadang-kadang yang besar. Kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita kesal, membuat kita marah, ya seperti itu musuh. Ya, tapi kita harus sabar berada di atas jalan Allah, karena gangguan-gangguan itu akan datang silih berganti sampai kita mati. Tapi orang yang hidup akan terus sampai hari kiamat. Akan ada orang-orang yang seperti itu, akan ada orang-orang yang memusuhi ajaran Islam. Ya, makanya kalau kita ini memang konsisten mau termasuk golongan firqatun najiyah, kalau ingin termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus siap ya dengan ada permusuhan dengan orang yang tidak sepaham. Ya. Ini bukan ujaran kebencian, tapi itu fakta seperti itu. Datanya pun begitu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bacalah makanya dengan baik, dengan bijak, dengan benar. Ya, jangan hanya bahagian-bahagian ayat-ayat yang sesuai saja yang dipahami. Ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita pun pahami dengan baik. Udah banyak penjelasannya di dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun dalam kitab-kitab tauhid. Makanya Islam juga mempelajari atau mengenal yang namanya al-wala'u wal-bara'. Ada wala dan bara', loyal dan berlepas diri. Loyal kepada sesama mukmin, dan kita harus bara' kepada non-muslim. Nah itulah ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini sedikitlah minimal membuka mata hati kita, membuka wawasan kita bahwa dalam beragama itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan teman, tapi kita juga akan mendapatkan musuh. Harus siap ketika kita masuk Islam, ketika kita memahami ajaran Islam, kita ingin termasuk firqatun najiyah, kita ingin termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap juga mendapatkan musuh. Karena Allah sudah menjelaskannya, begitu juga kapan-kapan akan dijelaskan juga hadis-hadis Rasulullah tentang masalah ini. Ya insya Allah nanti dalam bab tersendiri atau ada bab lagi tentang a'da'ut tauhid, tentang musuh-musuh tauhid yang akan insya Allah dijelaskan lebih luas lagi mudah-mudahan. Itu aja barangkali yang bisa dipahami dari ya penjelasan kedua tentang tanda-tanda golongan yang selamat. Ya mudah-mudahan berfaedah ya untuk kita semua, khususnya untuk saya, keluarga saya, supaya mereka waspada selalu, supaya mereka tahu lah minimal ya, dan juga untuk pengajian saya dan seluruh kaum muslimin. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan faedah. Ya demikian dulu yang saya sampaikan. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك